Untuk pertama kalinya aku ngeliat ada seorang perempuan, di mana perempuan ini berkelakuan selayaknya anak kecil. Jadi di halaman belakang itu dia main masak-masakan sendiri bang. Dia ngobrol sendiri dan menurut aku sama teman-teman aneh gitu kan. Kenapa pak? Gitu. Si Ingrid nih kebiasaan nyebrang nggak lihat-lihat. Nanti kalau dia aku tabrak, aku juga yang salah. Bapak itu bilang gitu. Jadi Mbak Ingrid itu sebenarnya belum lama mau menikah. Lebih tepatnya 6 bulan sebelum Mbak Okta nikah, harusnya Mbak Ingrid itu udah nikah gitu sama seorang laki-laki. Kalau ditelaah lebih dalam, pernikahan yang bakal terjadi seharusnya pada waktu itu adalah pernikahan secara terpaksa. Pas jalan ke depan mau buka pintu, itu aku ngedenger ada orang rame banget bang. Ada yang teriak-teriak, bahkan kok ada yang nangis gitu. Ini ada apa? Yang membuat aku kaget adalah Mbak Ingrid itu sudah dalam keadaan tergantung di pohon nangka itu. Ini gong banget sih. Gongnya apa? Dia pakai baju kebaya yang aku bawa dari Surabaya bang. Halo Mbak Desi, apa kabar Mak? Halo Bang John. Sehat Mak ya? Alhamdulillah sehat. Makin seger aja nih Ya Mak. alhamdulillah. Mak, ini Mak mau menceritakan kejadian tentang apa dan tahun berapa kejadiannya? Kejadiannya itu tahun 2018. Jadi pada waktu itu aku masih berprofesi sebagai seorang perias pengantin Bang John. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, sedikit kejadian yang paling berkesan dan mungkin sampai saat ini masih Mak inget. Itu kejadian apa? Kejadian pas waktu aku shock banget, dimana ini pakaian mau dipakai sama klienku, malah dipakai sama orang yang ternyata adalah tetangga klienku. Dia mengalami ya ada sedikit masalah mental, terus dia memakai kebaya yang harusnya dipakai klienku di momen akad nikah. Wah, ini saya penasaran nih Mak, mau denger cerita lengkapnya seperti apa. Dan saya yakin juga teman-teman di rumah udah penasaran mau denger cerita dari Mbak Desi. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi begini, aku pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada tim JG ya udah ngundang aku untuk menjadi narasumber di sini. Sekaligus aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam cerita ini atas izinnya telah diberikan sehingga aku bisa sharing nih cerita ini di YouTube Jalan Gelap. Dimana kejadian ini tuh aku alami di tahun 2018 Mas John. Jadi pada waktu itu kebetulan kami ada job di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Dan aku juga nggak expect kalau aku bakal ngalami kejadian ini. Jadi kami berangkat dari Surabaya, dari stasiun Gubeng menuju ke stasiun Lempuyangan. Start dari Surabaya itu pagi, sampai Lempuyangan tuh siang. Dari situ kami melanjutkan perjalanan menuju ke rumah klien. Ya udah seperti biasa kami ketemu sama klien, say hello, kenalan dan lain-lainnya. Dari rumah klien itu selama berada di sana, itu kan estimasi keberadaan kami kurang lebih 4 hari 3 malam. Jadi di hari keempat tuh kami akan balik ke Surabaya. Selama berada di sana, kami itu ditempatkan di sebuah rumah kontrakan yang wilayahnya itu masih satu kampung sama klien, tapi jaraknya lumayan. Jadi barat kata nih ya, kalau kita masuk kampung, itu kita akan ketemu sama rumah klien aku dulu. Nanti mentok belok kiri baru tuh rumah singgah kami selama berada di sana. Tapi karena cerita ini cukup sensitif dan lumayan menggemparkan daerah sekitar pada waktu kejadian ini, aku mohon maaf ya, tidak bisa menyebutkan lebih spesifik kotanya di mana. Tapi jaraknya kalau dari Lempuyangan lumayan. Hingga di situ pertama kali nih, first time habis ngobrol sama klien kan, kami diantar ke rumah kontrakan itu.
yang membuat aku kaget adalah di belakang rumah kontrakan ini itu kan ada sebuah space halaman belakang yang lumayan gede lah. Di situ untuk pertama kalinya aku ngeliat ada seorang perempuan, di mana perempuan ini berkelakuan selayaknya anak kecil. Jadi di halaman belakang itu dia main masak-masakan sendiri bang. Dia ngobrol sendiri dan menurut aku sama teman-teman aneh gitu kan. Pas waktu dapat job ini tuh kan kami berlima bang. Jadi di situ ada aku, ada si Mary, ada si Arta, si Dimas sama Pak Budi kan. Begitu kami tiba di sana, kan kami diantar tuh ke rumah kontrakan bareng Mbak Okta. Mbak Okta ini nama klienku. Diantar Mbak Okta bareng saudaranya menuju ke rumah kontrakan ini. Ngelihat itu, Mbak Okta sama saudaranya ini cuma ketawa gitu loh bang. Sedangkan kami juga pada waktu itu nggak ada pikiran buat tanya itu siapa sih. Meskipun di pandangan kami tuh aneh banget. Ini orang kenapa ngomong-ngomong sendiri, masak-masakan tanah liat, seolah-olah kayak ini orang kayak bocil tapi udah dewasa bang. Enggak, di situ ya udah gitu kan. Kami masuk, kami ya istirahat hingga teman-temanku tuh keluar kalau Pak Budi sama Dimas ini balik ke rumahnya Mbak Okta untuk bantu-bantu, sedangkan si Mary sama si Arta itu pergi cari cemilan lah. Sekitaran jam 2-an lah, jam 2 siang gitu Mbak Okta balik tuh ke situ sendirian. Dia naik motor. Aku kaget kan. Aku tanya, "Kenapa, Mbak?" gitu. Ternyata si Mbak Okta ini penasaran. Kira-kira gimana sih, Mak, make up yang bakal aku pakai di momen pernikahanku. Jadi pernikahannya Mbak Okta itu terselenggara di hari ketiga, sedangkan hari kedua itu cuma ada walimahan. Atau kalau orang bilangnya itu walimatul nikah. Aku bilang sama Mbak Okta, ya udah masuk aja Mbak, kita ngobrol gitu kan. Ngobrol lah aku, di situ aku kasih tunjuk kira-kira kayak gini lah Mbak, riasan yang bakal aku terapin ke kamu. Terus Mbak Okta bilang, ya udah cobain Mbak, sekarang aku penasaran nih. Oh ya boleh, boleh banget. Aku mau kasih sedikit gambaran tentang rumah kontrakan ini ya Bang Jong. Jadi rumah kontrakan ini tuh di dalamnya ada 3 kamar. Begitu kita masuk pintu, sebelah kiri itu ruang tamu dan deretan ruang tamu sampai belakang itu kamar. Terus lorong, ketemu sama dapur, kamar mandinya ada di luar bangunan rumah. Lah sedangkan kami itu kan berlima ya. Gak ada satupun dari kami yang berani tidur sendiri. Akhirnya yang cewek-cewek 3 orang itu mutusin untuk tidur di kamar nomor 1. Karena kamar itu terlihat lebih gede daripada 2 kamar yang lain. Sedangkan yang cowok-cowok itu tidur di kamar nomor 2. Kamar nomor 3 nggak ada yang nempatin. Dan di kamar itu kami fungsikan untuk naruh semua barang-barang kami, koper kami termasuk alat make up yang aku bawa dari Surabaya. Udah nih kan, begitu habis ngobrol nih, balik kan kita ke momen dimana Mbak Okta pingin banget testing make up di situ. Aku ajaklah Mbak Okta ke kamar nomor 3. Karena semua barang-barang kami kan ada di situ. Begitu aku coba terapin nih, lagi asik ngerias Mbak Okta, kaget banget aku. Tiba-tiba muncul seorang cewek, yang mana ini cewek yang aku lihat di halaman belakang Bang John. Kaget nih, kok tiba-tiba muncul. Dimana dia tuh cuma senyum-senyum, terus kayak menggoda si Mbak Okta ini. Dimana si perempuan ini itu bilang gini ke Mbak Okta, "Oh, jadi ini tukang make upmu," bilang gitu. Mbak Okta jawab, "Iya nih, Mbak Desi ini dari Surabaya." Tapi di situ kan ngomongnya pakai bahasa Jawa ya. Jadi langsung aku translatein aja ya Bang ya. Si perempuan ini kan namanya Mbak Ingrid. Si Mbak Ingrid ini bilang gini, "Oh, kalau gitu pas aku nikah besok pakai jasanya Mbak Desi aja deh." Itu ya udah aku bilang, "Oh ya nggak apa-apa Mbak, boleh banget." Soalnya kan ya namanya juga job ya kan, kami butuh duit, gak munafik gitu. Hingga dia gak ngomong apa-apa, tahu-tahu pergi Bang. Pergi jalan, dari suara dia tuh jalan dari belakang ke depan. Dan dia tuh aneh banget, dia nyanyi-nyanyi kayak bocil Bang. Kayak bocil kegirangan dikasih duit gitu. Dan disitu Mbak Okta cuma ketawa kan. Habis itu aku lanjutin, sampai tiba-tiba tuh ada bunyi klakson kenceng banget dari arah depan. Kaget dong aku sama Mbak Okta. Apaan nih? Gitu. Ada apa Mbak? Lah, tak berselang lama kami ngedengar ada suara bapak-bapak itu marah-marah. Kalau aku translatein ke bahasa Indonesia tuh kurang lebih si bapak-bapak ini bilang begini. Kalau mau nyebrang, kalau mau jalan, pakai mata dong. Nanti kalau kamu tak tabrak, aku yang salah gitu. Akhirnya karena
terdengar ada semacam keributan ya, aku sama Mbak Okta ini pergilah ke depan. Ya, ternyata Mbak Okta ini kenal sama si bapak-bapak itu. Terus si Mbak Okta tanya, kenapa Pak? Gitu. Si Ingrid nih kebiasaan nyebrang nggak lihat-lihat. Nanti kalau dia aku tabrak, aku juga yang salah. Bapak itu bilang gitu. Terus si Mbak Okta bilang gini, oh ya udah Pak, maaf ya gitu. Ya soalnya katanya sih Mbak Ingrid emang suka gitu. Udah apa ya? Udah kebiasaan dia tuh kalau main kemana asal nyebrang, asal apa gitu. Sampai si Mbak Ingrid ini pergi kan, si bapak ini udah pergi, kami masuk lagi. Dan di situ aku penasaran kan, ini Mbak Ingrid kenapa sih kok agak aneh gitu ya? Kalau kita lihat ya nggak naif kayak nih orang, emang aneh. Akhirnya aku tanya dong ke si Mbak Okta ini, Mbak mau tanya deh, si Mbak itu siapa sih sebenarnya? Barulah di situ aku tahu kalau perempuan itu bernama Mbak Ingrid. Dan Mbak Okta bilang kalau Mbak Ingrid ini tuh tetangganya. Terus Mbak Okta juga ngasih tahu kalau Mbak Ingrid ini ada apa ya? Ada kelainan mental gitu loh. Dari situ aku jadi bertanya-tanya, kenapa perempuan secantik itu sampai mengalami kondisi mental yang demikian, yang membuat perilakunya tuh kayak anak kecil. Barulah ini ada satu cerita yang apa ya, yang ironis banget sih sebenarnya, yang aku dapatkan dari Mbak Okta itu tentang Mbak Ingrid kurang lebih seperti ini. Jadi Mbak Ingrid itu sebenarnya belum lama mau menikah. Lebih tepatnya 6 bulan sebelum Mbak Okta nikah, harusnya Mbak Ingrid itu udah nikah gitu sama seorang laki-laki. Kalau ditelaah lebih dalam, pernikahan yang bakal terjadi seharusnya pada waktu itu adalah pernikahan secara terpaksa. Karena apa? Karena si Mbak Ingrid ini kedapatan lagi apa ya Bang ya bahasanya ya? Lagi begitu sama cowok. Cowok ini emang pacarnya dia. Cuman tempat mereka melakukan itu tuh nggak lazim Bang. Jadi ada sebuah bangunan rumah gitu terbengkalai dan mereka di situ. Terus ada beberapa warga yang memergoki mereka. Ya, karena warga di sana itu sangat-sangat menjaga yang namanya harkat martabat ya. Karena melihat mereka sudah seperti itu, mereka akhirnya dipaksa buat nikah. Si laki-laki ini itu rumahnya nggak jauh sebenarnya, tapi beda desa sama Mbak Ingrid. Ibarat kata Surabaya ke Sidoarjo. Nah awal-awal si laki-laki ini menyanggupi Bang. Dari informasi yang aku dapatkan dari Mbak Okta, usia si laki-laki sama Mbak Ingrid ini nggak terlalu jauh. Bahkan Mbak Ingrid ini seumuran sama Mbak Okta. Di tahun 2018 berarti Mbak Ingrid ini usianya sekitar 24 tahun. Balik nih ke cerita ya kan. Udah nyanggupin, bahkan keluarga dari si laki-laki ini tahu kalau si laki-laki ini akan menikahi Mbak Ingrid. Tapi seminggu sebelum hari H, si laki-laki ini kabur Bang. Kabur nggak tahu kemana, keluarganya Mbak Ingrid tanya nih ke pihak keluarga laki-laki, bilangnya nggak tahu. Entah benar-benar nggak tahu, atau mereka mencoba menutupi gitu loh. Kayak apa ya, sebenarnya mereka nggak merestui, terus si laki-laki ini disembunyikan atau kayak mana kan warga juga kurang paham. Pokoknya si tahu-taunya si laki-laki ini tuh hilang kabar. Hingga di situ Mbak Ingrid mulai nih kayak semacam mendapat cemooh gitu dari masyarakat. Ditambah dia merasa bahwa aku udah hina banget, aku udah kotor gitu kan. Karena dia tuh nggak pernah melakukan hal itu dengan laki-laki lain. Dia baru melakukan itu dengan laki-lakinya ini. Tapi ketika si laki-laki ini sudah berjanji mau menikahi dia, malah kabur. Ditambah mendapat serangan dari masyarakat. Di sana itu benar-benar masih ini Bang. Bukannya sok suci atau bagaimana, enggak. Memang hal-hal seperti ini tuh di sana masih awam. Masih kayak, kok perempuan kayak gini sih? Kok perempuan kayak gini sih? Jadi pandangannya udah negatif. Hingga di situ mungkin Mbak Ingrid ini mulailah kena serangan mental. Udah mulai ngeblank kata ibunya itu. Awal-awal tuh masih kayak orang linglung gitu. Ya dia udah mulai jarang bersosialisasi sama tetangga sampai tahu-tahu sifatnya kayak anak kecil itu. Terus suka apa ya? Suka bikin huru-hara di situ. Banyak banget warga tuh yang laporan ke rumahnya kan. Bilang Ingrid tuh kenapa sih jalan nggak pernah tengok-tengok, hampir ketabrak lo, bla 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 gitu. Tapi sama orang tuanya Mbak Ingrid bukannya dibiarin,
Cuman namanya orang kalau udah kena gangguan mental mau dikasih tahu kayak mana, ya nggak akan nyantol gitu kan. Ya udah, aku baru tahu itu. Oh, ternyata si Mbak ini mengalami sebuah momen, sebuah fase kehidupan yang seberat itu, dimana dia harus menanggung aib. Ya memang tidak membenarkan apa yang telah dia lakukan, tapi setidaknya aku menyayangkan kenapa masyarakat kok sebegitunya sama dia. Bukannya dirangkul, malah disudutin, ditambah diserang berkali-kali. Bahkan di acara pernikahan Mbak Okta kan akhirnya nikah nih 6 bulan setelahnya itu pun masih dibanding-bandingin. Nih lihat nih, Okta cowok baik-baik, dapet cowoknya baik-baik. Seharusnya kan nggak kayak gitu juga lah. Semua orang pasti pernah buat salah. Ya, masa cuma dia doang yang buat salah, kayak orang lain nih suci banget gitu. Bener, aku begitu ngedenger cerita ini dari Mbak Okta kayak miris banget sih. Aku kan sebagai seorang perempuan ya, aku bisa dong ngerasain apa yang dirasain sama Mbak Ingrid. Ya memang berat gitu dan tidak membenarkan apa yang telah dia lakukan, tapi setidaknya jangan seperti itu. Di malam pertama everything is okay, gak ada apa-apa. Jadi di Subaris sekitaran jam 4 lewat lah, aku tuh bangun bang, karena memang aku kebiasaan bangun jam segitu, sholat subuh kan. Rumah-rumah di sana tuh depan rumahnya tuh hampir keseluruhan tuh aku tengok ada gentong tanah liat yang memang khusus buat ambil air wudhu. Aku nggak berani ambil air wudhu di belakang bang, jadi pikir aku udahlah ambil di depan aja. Pas jalan ke depan mau buka pintu, itu aku ngedenger ada orang rame banget bang. Ada yang teriak-teriak, bahkan kok ada yang nangis gitu. Ini ada apa? Aku sempet berhenti dulu tuh di balik pintu, mikir suara apa sih? Maksudnya ada kejadian apa? Aku mikirnya, aku sholat dulu aja deh. Aku sholat dulu, nanti mau aku cari tahu nih kenapa. Yaudah aku ambil air wudhu, aku sholat. After sholat, ini kok suaranya masih rame ya? Ini kenapa? Akhirnya aku keluar nih. Keluar, aku ngelihat warga kok kayak lalu lalang, kayak orang apa ya? Kayak ada satu kejadian yang menghebohkan di situ. Sampai aku ikutin warga tuh bang. Lah kok pas aku ikutin kok arahnya mengarah ke rumahnya Mbak Okta. Udah nih di situ bahkan aku ketemu sama Mbak Okta sama ibunya. Aku tanya dong ke Mbak Okta, Mbak, ini ada apaan Mbak? Itu teman-teman aku belum pada bangun bang. Si Mary, Arta, Dimas, Pak Budi masih pada molor. Jadi situ cuma aku doang tuh yang bangun. Aku tanya ke Mbak Okta bilang, Mbak Ingrid, Mbak. Loh, kenapa sama Mbak Ingrid? Udah lihat aja sendiri gitu kan. Ternyata aku baru tahu kalau rumahnya Mbak Ingrid ini benar-benar ada di sebelah rumahnya Mbak Okta. Dimana rumah mereka tuh cuma dipisahkan lompongan. Ya kalau dibuat lewat situ jalan kaki bisa sih bang. Maksudnya dilalui orang bisa. Cuma kalau kendaraan nggak bisa. Udah nih situ kan aku masuk diantar sama Mbak Okta. Aku kaget banget. Jadi rumah-rumah di sana, mulai dari masuk kampung, masuk desa, sampai rumah paling pojok mau belokan, itu ternyata halaman belakangnya itu nggak ada space bang. Jadi saling terbuka gitu loh. Kita bisa melalui halaman belakang satu rumah dengan rumah yang lain. Setiap rumah di sana itu belakangnya pasti ada sumur. Sedangkan di belakang rumahnya Mbak Ingrid ini itu ada sumur. Nggak jauh nih, kayak di belakangnya sumur itu ada pohon nangka. Yang membuat aku kaget adalah Mbak Ingrid itu sudah dalam keadaan tergantung di pohon nangka itu. Ini gong banget sih. Gongnya apa? Dia pakai baju kebaya yang aku bawa dari Surabaya bang. Wah, gila. Aku awalnya gini, bentar deh, kok kayak baju yang aku bawa ya? Aku di situ sempat mikir, tapi ini bener deh, ini baju yang aku bawa. Dan itu, kondisinya Mbak Ingrid udah bener-bener parah banget. Dia udah tergantung gini kak, maksudnya kayak, dan pergelangan nadinya ini itu udah robek bang. Jadi sirup merahnya ini udah ada yang jatuh ke sumur, ada yang, baju itu udah bagian bawah sampai kebaya sampai kain jaritnya tuh udah penuh sama cairan merahnya dia. Di situ aku bilang sama Mbak Okta, Mbak, bentar ya, aku mau ke rumah kontrakan dulu deh. Kayaknya aku salah lihat nih gitu kan. Jadi dari rumahnya situ ke rumah kontrakan aku agak lari bang, karena aku udah feeling gak enak nih. Kok ini kalau seumpama kebaya, bener-bener kebaya yang aku bawa dari Surabaya kayak mana? Karena aku ingat banget bang,
Jadi after aku ngerias kayak testing make up ke Mbak Okta, itu kan baju aku keluarin tuh dari koper. Aku sempet pakein tuh ke Mbak Okta. Ternyata pas Mbak Okta suka kan. After itu kan aku udah lepas baju itu, aku hanger. Jadi niatan kayak biar baju ini kena angin-angin dulu lah gitu. Jadi aku hanger, inget banget aku hanger di lemari yang ada di kamar nomor 3 itu. Terus Mbak Okta kan habis aku hapus riasannya dia pulang kan. Habis cerita-cerita dia pulang. Pas aku balik lagi nih, momen yang subuh hari itu, aku balik ke rumah kontrakan, baju kebayaku nggak ada bang. Udah nggak ada di hanger, jadi cuma tinggal hangernya doang. Aku kayak, wah, ini baju kebayaku. Akhirnya aku balik lagi tuh ke lokasi TKP. Dan di situ jenazahnya Mbak Ingrid udah diturunkan. Karena jenazahnya Mbak Ingrid sudah diturunkan, di situ jenazahnya Mbak Ingrid ini mau dibawa masuk, aku bilang dulu nih, Pak, Bu, maaf nih ya, maaf bentar. Saya mau ngecek bentar nih. Kok kayak ini baju saya yang saya bawa dari Surabaya ya, aku bilang gitu. Akhirnya aku cari kantong kresek. Tangan aku bungkus pakai kantong kresek karena kan ini kejadiannya dia meninggal karena suicide kan. Aku ingat banget, semua baju miliknya Sam itu ada logo WO-nya Sam bang. Entah di kain jariknya atau di kebayaknya. Aku minta izin buat nyibak kain jariknya. Dan ya bener aja dong bang. Itu bener-bener di situ ada logo WO-nya Sam. Aku udah lemes banget. Ini kenapa dia bisa ambil gitu kan? Jadi pertanyaannya gitu. Soalnya pas tadi aku keluar rumah, itu pintu depan masih kekunci bang. Orang aku keluar aja masih harus buka kunci dulu. Ini anak masuknya lewat mana? Hingga di situ jenazahnya Mbak Ingrid dibersihkan, aku balik nih ke rumah kontrakan. Di situ teman-teman aku udah pada bangun tanya ini ada apa. Terus aku cerita dong. Aku di situ cerita kayak mau nangis bang, karena aku bingungnya tuh apa? Aku gantinya pakai duit apa gitu. Karena aku nggak bisa bayar kebaya semahal itu, nggak mampu aku. Akhirnya aku cerita sama teman-teman. Di situ aku baru nyadar, pintu belakang nih, gitu kan? Aku cek pintu belakang ternyata udah buka lebar. Aku tanya sama teman-teman, ini siapa nih habis dari pintu belakang, dari belakang dari kamar mandi? Nggak ada. Berarti dia masuk lewat pintu belakang. Yang jadi pertanyaan aku adalah, ini pintu belakang kenapa nggak ditutup? Karena memang pintu belakangnya itu nggak ada slot, nggak ada kunci bang. Jadi kayak dikaitkan kayu gitu loh bang, tahu nggak? Dikaitkan kayu doang. Aku mikir gini, kok bisa ya dia buka ya? Aku tanya dong ke teman-teman, semalam yang terakhir dari kamar mandi siapa? Dimas bilang, aku mak, kenapa? Nggak kamu giniin. Loh udah mak, kalau udah kenapa dia bisa masuk? Dan nggak tahu nih Mbak Ingrid ngambilnya jam berapa? Mungkin pas waktu kami udah tertidur lelap kali ya. Cuman kok dia tahu gitu loh, di situ ada kebaya. Dan aku juga ngecek di situ udahlah ini hopeless banget, aku udah kayak bingung ya kan, udah kebaya, udah posisinya kayak gitu, nggak mungkin aku pakein ke klienku. Soalnya kalau kata orang Jawa mah pamali bang, kebaya yang habis dipakai sama seseorang yang mungkin pernah pakai terus meninggal dunia dipakai ke pengantin lain, itu pamali, katanya nggak manglingi. Terus ada yang bilang apes gitu. Aku di situ langsung buka Google, aku search, nih kira-kira ada nggak sih penyewaan baju pengantin gitu, baju kebaya. Untungnya ada, jaraknya nggak jauh dari situ. Dan itu ada kayak salon plus butik, sebenarnya dia juga buka jasa buat rias pengantin. Tapi again, selera orang kan masing-masing ya. Aku ya kontak, aku tanya, bisa nggak sih aku nyewa bajunya aja, bisa kak datang aja ke sini. Langsung lah itu aku ajak salah satu temanku pergi ke situ. Ternyata alhamdulillah nemu kebaya putih gitu kan, memang kebaya yang aku bawa kan putih, atasannya putih, bawahnya tuh kain jarik warna abu-abu kesilveran gitu bang. Aku bilang, kak bisa nggak sih aku nyewa ini gitu. Ya memang nggak plek banget, tapi setidaknya mirip lah. Cuman bawahannya bang beda. Kalau aku pakai riasan yang aku terapkan sebelumnya ke Mbak Okta, itu kayaknya jomplang banget. Akhirnya mau nggak mau, aku telepon Mbak Okta kan. Mbak, bisa nggak sih Mbak ke salon ini bentar? Emang kenapa Mbak Des? Udah kesini aja dulu bentar. Habis Mbak Okta sampai, aku jelasin nih. Si Mbak Okta ini alhamdulillahnya orangnya baik banget. Nggak keberatan kalau Anda kata aku mau ngerubah konsep make up gitu. Aku coba dan katanya Mbak Okta, oh ya udah nggak apa-apa Mbak.
cocok kok gitu. Beneran Mbak ya, aku minta maaf banget loh. Justru Mbak Okta bilang, ya aku yang minta maaf Mbak, aku nggak tahu kalau ternyata Ingrid buat ulah sejauh ini. Udah nih, urusan kebaya beres kan, sampai akhirnya yaudah. Jadi habis kebaya kelar, kami kan balik nih ke kontrakan. Kami belum sarapan kan. Di situ Pak Budi, Arta sama Mary kan inisiatif, yaudah Des, aku aja yang masak gitu. Masaklah mereka ke dapur Bang, ya kan. Aku sama Dimas di depan tuh. Aku bener-bener gak tahu lagi nih mau ngapain gitu kan. Terus Dimas bilang, udah Mak, sabar-sabar gitu. Lah kok gak berselang lama, si anak-anak yang masak ini lari ke depan. Lari ke depan bilang, Mak, di kamar 3 kok kayak ada suara ya. Suara apaan gitu. Udah coba cek aja dulu. Pas waktu aku cek nih Bang ya, itu kotak make up aku nih, itu gerak-gerak sendiri Bang. Iya, jadi abang tahu kan kotak make up tuh, yang kotak rias tuh, yang bahannya dari aluminium itu? Yang disusun gitu ya? Ya, yang susun, kalau dibuka susun itu kan atasnya udah aku kunci nih Bang. Terus kok gerak, tapi kalau tikus kayak nggak mungkin, tikusnya masuk lewat mana gitu kan? Teman-teman nggak ada berani deket tuh, ya. Habis itu aku pegang Bang, dan itu berhenti. Aku mikir, kok ada kejadian aneh nih, ini pagi hari loh ya, ini ada apa nih? Terus teman-teman bilang, alah mungkin ini udah nggak usah dipikirin lah intinya setelah itu. Jadi setelah kejadian yang koper gerak-gerak sendiri itu kan akhirnya kami makan tuh. Lah makan ini kami mikirnya yaudah taruh aja gitu kan. Sebelum itu ada kejadian di mana kok rame lagi nih di kamar nomor 3. Rame pas kami cek, ini nggak tahu ya, kami kan nggak pernah ngalamin kejadian seperti ini. Di mana alat, bukan alat sih, itu kayak foundation aku, itu gerak sendiri Bang. Jadi dia melayang. Di mana itu foundation harganya nggak murah Bang, gopek Bang gitu masalahnya kan. Itu gerak, kebanting ke tembok, pecah. Dimana itu satu-satunya foundation yang skin tone-nya itu skin tone-nya Mbak Okta. Kesalahan aku adalah aku cuma bawa satu doang Bang. Nah itu pecah. Terus aku pakai apa? Iya kan? Mana bentar lagi ini acara walimahan gitu. Gimana nih? Karena memang itu rumah kontrakan yang awalnya fan-fan aja, kok tahu-tahu jadi nggak kondusif gini. Aku bingung kan. Terus kata temen, udah yuk kita go aja. Jadi piring tuh nggak sempat dicuci. Udah ayo pergi nih kami ke rumahnya Mbak Okta. Tiba di rumahnya Mbak Okta, aku diskusi lagi nih sama Mbak Okta. Mbak gimana nih Mbak, foundation aku pecah. Itu pikiran aku udah kacau Bang. Mana kebaya, terus sekarang foundation. Ini kalau aku suruh ganti nih Bang ya, itu ada kali 13 juta Bang. Dari mana Bang? Itu kan. Aku bilang sama Mbak Okta, Mbak gimana nih Mbak, aku nggak ada foundation lain. Kesalahan aku di situ. Kenapa aku nggak bawa 2 dari Surabaya? Aku cuma bawa itu karena pikirku kan aku nggak bakal ngalami kejadian seperti ini gitu loh. Mbak Okta bilang, kayaknya pakai foundation aku aja deh Mbak. Untungnya di situ dia punya foundation yang full coverage gitu kan. Oh yaudah deh Mbak, pakai punya kamu aja. Maaf ya Mbak, aku bilang gitu. Ya kan kayak mana lagi, aku nggak bawa cadangan gitu kan. Terus akhirnya ya udah, alhamdulillah itu kerjaan nggak ada apa-apa. Sampai malam harinya. Malam harinya tuh kami udah capek banget Bang ya. Ya udahlah kami tidur, masuk ke kamar masing-masing. Ini udah, aku itu sebenarnya tidur udah pules banget saking capeknya. Sekitaran tengah malam, jam 1:30 jam 2-an lah Bang, aku kebangun. Dan itu bukan aku aja Bang, si Mary, Arta juga ikut bangun. Gara-gara apa? Gara-gara kami ngedengar ada suara tangisan. Pas kami mikir, kok suara tangisannya dari kamar nomor 3 ya gitu. Ini aku salah dengar apa gimana sih gitu kan. Kami cek nih Bang, kami cek, dan itu ternyata Pak Budi sama Dimas juga ikut bangun tapi nggak ada yang berani ngecek. Sedikit informasi, di rumah kontrakan ini itu seluruh lampunya warna putih Bang. Bahkan kamar nomor 3 itu kamar nggak pernah aku tutup, lampunya nggak pernah aku matiin. Karena ada kepercayaan di keluarga aku, kalau di rumah kamu ada satu ruangan yang nggak dipakai, jangan dibiarin lampunya mati. Makanya aku bawalah, aku terapin di situ, lampunya nggak aku matiin. Dan itu lampunya putih Bang. Tapi pas aku samperin lampunya merah. Kayak mana ceritanya? Lampunya tuh jadi merah, dan di situ aku ngeliat ada seorang perempuan duduk di kamar nomor 3 tuh ada bangku kayak gini Bang, bangku kayu gini. Terus ada meja kayu. Pas waktu aku testing make up ke si Mbak Okta, itu juga di situ. Lah perempuan itu duduk di situ. Perempuan itu mandang ke arah kaca gitu.
Aku shock banget ketika aku lihat, kok kayak aku pernah tengok wajahnya gitu kan. Aku lihat ke teman-teman kayak nggak berani nengok. Aku disuruh, aduh ini apa lagi sih? Ini siapa gitu kan? Sampai akhirnya kami masuk ke dalam kamar, dan itu kami nggak bisa tidur bang, karena kami masih kepikiran tuh yang ada di kamar nomor 3 itu siapa gitu kan. Terus nggak berselang lama ada suara orang jalan bang dari belakang ke depan, jadi ngelintasin kamar kami. Terus tahu-tahu ada yang buka pintu. Jadi pintu depan tuh ada yang buka, dan itu kan kami kunci dari dalam nih. Sebelum suara pintu itu aku dengar, ada suara seorang perempuan. Itu kayak ngomong di balik pintu kamar aku. Dimana perempuan ini bilang, makasih ya mbak. Ini suara again ya, suara yang gak asing di telinga aku. Buset, kok kayak suaranya Mbak Ingrid gak sih? Aku tuh sempat ngebatin gitu. Sedangkan si Mary sama Arta itu udah panik sendiri. Mereka bilang, it's okay, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus udah nih, pintu kebuka, terus pintu nutup sendiri. Habis itu aku cek kamar nomor 3 ini udah berantakan bang. Udah berantakan, jadi make up aku tuh udah kemana-mana. Aku udah pusing nih, mata itu dalam hati ngedumel, dan lampunya balik putih bang. Gila sih. Ya lampunya balik, aku pun nggak nalar gitu di otak aku ya. Kok bisa ya lampu putih tiba-tiba jadi merah terus balik putih lagi? Itu kayak mana ceritanya? Terus terang bang, aku orangnya skeptis dengan hal-hal seperti ini. Aku antara percaya nggak percaya. Aku tuh tipe orang yang percaya ketika aku lihat sendiri di depan mata aku ada kejadian seperti itu, aku baru percaya. Tapi kalau dari orang itu aku skeptis. Tapi ini aku masanya ngalamin sendiri sebuah kejadian di luar nalar, dan ini aneh banget. Tapi gini loh, Mbak Ingrid kan udah meninggal masalahnya, ya kan? Mbak Ingrid udah meninggal, dan Mbak Ingrid tuh langsung dimakamkan siang harinya. Itu di hari kedua kami tinggal di situ. Terus yang duduk di situ siapa gitu? Masa ya arwahnya? Kalau orang sekarang bilangnya Khorin ya. Tapi untuk apa gitu? Dia ngacak-ngacak alat riasku. Buat apa? Dan dia masih pakai baju kebaya yang waktu itu dia pakai buat suset. Bahkan cairan merahnya pun masih ada bang di situ. Gila sih. Akhirnya aku langsung pergi ke rumahnya Mbak Okta, karena kan itu hari ketiga di mana kerjaanku dimulai, ya kan. Alhamdulillah kerjaan aku berjalan dengan lancar bang, nggak ada hambatan. Tapi after itu aku didatengin sama ibunya Mbak Ingrid. Jadi ibunya Mbak Ingrid ini datang ke rumahnya Mbak Okta, di mana beliau bilang gini, Mbak, Mas, saya kesini cuma mau bilang makasih ya. Tadi Ingrid pulang, cantik banget. Katanya minjem alat makeupnya Mbak gitu. Gila, aku di situ langsung nge-freeze, gak bisa ngomong apa-apa. Sampai aku tanya, bener Bu Mbak Ingrid pulang? Iya tadi Ingrid pulang Mbak. Ingrid pamit sama saya. Dia minta maaf, dia gak bisa jadi anak yang baik. Tapi setidaknya di hari itu saya seneng banget. Ingrid cantik banget Mbak. Aku di situ kayak, aku tarik nafas tuh bener-bener dalam banget. Aku mikir, ya Allah kok bisa sih? Kok bisa orang yang udah meninggal, terus dia pulang, pertama datengin kami dulu, ya kan? Ngerias dirinya sendiri, pulang, ngobrol sama ibunya, dalam keadaan cantik. Enggak, di situ Mbak Okta bilang begini, gak apa-apa Mbak, setidaknya keinginan Ingrid yang ingin terlihat cantik di hari pernikahannya sudah terwujud. Memang kan Mbak Ingrid udah excited banget kan, dia mau dinikahin sama pacarnya ini, tapi takdir Tuhan berkata lain. Kita kan nggak pernah tahu ya kedepannya apa yang terjadi sama kita kan nggak pernah tahu. Ternyata takdir Mbak Ingrid membawa dia menjadi seperti ini. Dia memilih menyerah atas masalah yang sedang dia hadapi. Oke, aku di situ coba apa ya? Coba menerima semua ini, kayak masih percaya nggak percaya, kok bisa? Coba deh Bang John ada di posisi aku, pasti Bang John bertanya-tanya kan, kok bisa ya dia kayak gitu ya? Tapi alhamdulillah after itu aku udah nggak ngalamin kejadian apa-apa Bang.
seolah Mbak Ingrid ini keinginannya sudah terwujud. Jadi dia udah tenang di sana, insya Allah ya, kita kan nggak tahu ya. Dan tapi gue juga turut berduka cita nih Ma atas kejadian yang terjadi menimpa Mbak Ingrid ya Mbak ya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Ma, berarti Ma selama stay di sana tuh 3 hari Ma ya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Nah, ini ada satu kejadian yang menurut gue tuh luar biasa banget ketika sosoknya Mbak Ingrid itu merias dirinya dengan make up yang Mak bawa. Iya. Nah, itu kan Mak melihat sosoknya dong pasti kan. Nah, pada saat dia merias dirinya itu yang tertampak jelas itu seperti apa Mak wujudnya Mak? Aku kan nggak pernah nengok Mbak Ingrid. Aku cuma sekali doang nengok Mbak Ingrid pas waktu hari pertama datang ke kontrakan. Itu pun rambutnya dikepang Bang. Di apa sih? Kalau orang di kelabang, tahu kan dikepang kan? Oh iya. Tapi pas waktu di momen ini aku first time lihat rambutnya itu terurai. Dan ternyata rambutnya lumayan panjang Bang. Tapi ya nampak sih kalau ini bukan manusia karena pucat banget di situ. Apalagi lampunya merah Bang. Dan dia tuh asik banget moles wajahnya gitu. Dia cuma senyum aja gitu ngeliat ke arah aku. Kan dia nengok ke cermin dan posisinya membelakangi aku Bang. Jadi di situ aku cuma kok kayak aku pernah tengok ya wajahnya ini ya. Ini kayak si Mbak Ingrid deh gitu. Cuman ya Mbak Ingrid kan udah meninggal. Yang jadi pertanyaan aku kok bisa dia ada di situ. Itu. Mak, kalau untuk kebaya yang dipakai sama Mbak Ingrid nih untuk mengakhiri hidupnya, itu kan punya punya WO. Punya WO ya Mbak ya? Iya. Nah itu gimana nih? Apakah Mbak harus menggantinya atau gimana? Kan akhirnya hari keempat siang tuh kami balik. Kami dari Lempuyangan ke Surabaya, tiba itu malam isaan gitu Bang. Aku langsung ke WO Bang. Aku ngerasa bersalah banget ya, karena aku nggak bisa bayangin ganti uang 13 juta itu gimana. Aku ngobrol sama Sam. Karena pas waktu kejadian itu kan aku langsung mengkonfirmasi ke Sam apa yang terjadi. Cuma Sam bilang nanti aja lah pulang dari sana ngobrol sama aku. Ngobrol nih kami kan. Aku bilang sama Sam, ternyata bukan hanya kasus kebaya aja Sam, fondasinya juga ikut pecah. Nih gimana? Kalau kamu mau potong dari gajiku nggak apa-apa, potong aja tapi jangan langsung del gitu loh. Aku mintanya kayak kasihlah tempo sebulan potong berapa gitu. Karena Sam merasa kejadian yang terjadi sama Mbak Ingrid ini cukup ironis ya. Sam bilang udah lama nggak usah diganti. Nanti juga bakal dapat gantinya yang lebih-lebih. Di situ aku benar-benar lega banget ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku sampai tanya ke dia, ini fee aku yang kerja di sini nggak dipotong kan Sam? Karena aku benar-benar butuh banget duit itu kan. Enggak aman. Ih benar-benar ya Allah, aku sampai nggak ada henti-hentinya bilang alhamdulillah. Karena ya bayangin dia mas 13 juta. Aku tahu dia rugi sih. Dan pas waktu nyewa kebaya itu aku bayarnya pakai uang pribadi. Karena hitung-hitung kan gimana ya? Aku leader. Andai kata terjadi sesuatu di situ kan menjadi tanggung jawab aku Bang. Dan alhamdulillahnya harga sewanya kebaya ini juga nggak mahal, 500.000 doang gitu. Dan untungnya aku nggak disuruh ganti gitu. Tapi baju kebayanya dibawa pulang lagi atau gimana? Enggak mas, ditinggal. Aku kasihkan ke pihak keluarga. Jadi waktu itu kata ibunya Mbak Ingrid, Mbak ini meskipun saya cuci noda darahnya nggak bisa hilang Mbak, gimana? Ya udah Bu, nggak apa-apa, ibu bawa aja. Karena ya nggak mungkin juga aku bawa pulang ke Surabaya nggak bakal diterima sama Sam. Iya. Ya udah Bu, bawa aja. Ya anggap aja ini apa ya, sebagai kenang-kenangan gitu. Bukan kenang-kenangan ya, kayak kurang etis. Maksudnya ini tuh kan baju terakhir yang dipakai Mbak Ingrid kan, ketika Mbak Ingrid memutuskan untuk suicide. Mungkin kalau ibu kangen sama Mbak Ingrid, ibu bisa tengok baju ini. Saya Mbak Ingrid itu anak tunggal mas. Anak tunggal perempuan ya kan. Ya mas bisa bayangin lah sebagai orang tua kehilangan anak tunggal cewek lagi, kayak mana gitu kan. Nggak tega banget aku pas waktu mau pamitan pulang nengok ekspresi wajahnya siapa ibunya Mbak Ingrid itu. Dan bahkan sebelum pulang pun kami nyempetin diri untuk kirim Al-Fatihah ke makamnya Mbak Ingrid. Baru setelah itu kami pulang. Sedih banget sebenarnya kalau aku pikir-pikir ya. Dan dari cerita Mbak Ingrid ini ada pelajaran yang bisa aku ambil. Dimana ini juga bisa menjadi pengingat buat
kita semua, khususnya kalian-kalian ini aku numpang ini ya Bang John ya. Boleh. Jadi buat kalian yang mungkin memutuskan untuk membina rumah tangga bareng pasangan kalian, melanjutkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, aku berharap kalian jangan sampai salah pilih pasangan. Dan jangan mudah tergoda sama rayuan sehingga kalian menyerahkan harga diri kalian ke lelaki yang mana itu laki-laki masih belum tentu jadi pasangan seumur hidup kalian. Karena ya kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi sama kita ke depannya. Yang bisa menjaga kita ya diri kita sendiri. Jadilah perempuan yang memiliki kualitas tinggi. Dalam artinya perempuan yang bisa menjaga harkat dan martabatnya. Jangan sampai menyerahkan sesuatu yang berharga dalam diri kalian kepada seorang laki-laki yang ternyata kalian sendiri yang akan menanggung resikonya. Ada kata laki-laki ini memilih untuk ya meninggalkan kalian maybe. Semoga dari cerita Mbak Ingrid ini bisa menjadi pengingat buat perempuan-perempuan di luar sana ya, untuk jangan menurunkan standar kalian hanya karena kalian takut kehilangan laki-laki yang ya dalam zaman sekarang laki-laki kayak gitu kan. Memang nggak semua, tapi setidaknya jangan pernah memberikan sesuatu yang berharga dalam diri kalian kepada laki-laki yang bukan suami kalian. Itu sih Bang John. Nice. Ditutup dengan kalimat yang sangat memukau sekali nih Mak nih. Karena di samping saya ini ada 2 orang perempuan. Semoga kalian juga mendengar apa yang diucapkan oleh Emak ya. Untuk produserku Nurli dan juga Kenny, didengar tuh Nur. Harap didengar, ini keren sekali. Gini Bang ya, aku kasih omongan nih. Seorang anak kehilangan orang tuanya akan menyandang yatim piatu. Tapi apabila seorang orang tua kehilangan anaknya, apa Bang namanya? Nggak ada. Karena seorang anak itu berharga buat orang tuanya. Nah kalau udah kejadian seperti ini, bisa bayangin dong, kayak mana rasanya jadi orang tuanya Mbak Ingrid ini. Benar-benar sangat-sangat disayangkan sih Bang. Oke Ma, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau menceritakan ya Ma ya, kejadian yang terjadi. Terima kasih juga Bang John. Dan semoga kejadian yang terjadi ini bisa diambil pelajaran oleh teman-teman yang nonton video dari awal sampai akhir. Ambil sisi bagusnya, ambil sisi positifnya, buang yang jelek-jeleknya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam, karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan gue juga mau ngingetin buat kalian semua yang punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap, atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di sini. Dan akhir kata, gue John Arya dan Mbak Desi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, terima kasih banyak ya Ma ya. Tos dulu dong Ma.